فتح المتقين رحمة الله محمد بن محسن بن علي الحامد بن أبو بكر بن سالم محمد بن حسين بن عبد الله الهدار والكاهي محمد طيفور ماوردي يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم كثر ونسباتهم وبعض حسناتهم بيجمعنا بهم في أعلى الجنة. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Yai Fulan bertanya ke beliau, ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu nggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah, karena sholawat gak berhenti beliau, sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 25 Safar 1447 Hijriah atau 19 Agustus 2025 di Rusaifah, sebuah pesantren di kota Mekah yang didirikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ada sebuah sumur yang diberi nama Bi'ru Taifur, yang berarti sumur Taifur. Hingga kini sumur itu masih aktif dan menjadi sumber air bersih utama bagi para santri di pesantren itu. Nama Taifur yang melekat pada sumur sedalam 2 meter itu ternyata merujuk pada sosok ulama asal Purworejo, Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi. Ia pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo. Kiai Haji Taifur Mawardi rupanya pernah lama berguru pada Sayyid Muhammad. Menurut situs laduni.id, masa menyantri Kiai Haji Taifur di sana adalah 12 tahun, antara tahun 1976 hingga 1988. Sebelum mondok di Rusaifah, Kiai kelahiran 8 Agustus 1955 ini pernah menyantri kepada Kiai Haji Abdul Hamid di pesantren Kajoran, Magelang, dan menyantri kepada Kiai Haji Maksum di pesantren Lasem, Rembang. Suatu kali pesantren Rusaifah dilanda krisis air yang parah. Kiai Haji Taifur mengenang saking sulitnya air, ia pernah tidak mandi berhari-hari. Suatu malam, Kiai Haji Taifur bermimpi melihat sumber air tak jauh dari pesantren. Ketika dia berusaha menimba air dari sumber itu, tarikan timba terasa begitu berat. Setelah timba berhasil ditarik ke atas, Kiai Haji Taifur kaget ternyata melihat sosok Nabi Muhammad SAW di atas timba. Ketika mimpi itu diceritakan kepada gurunya, Sayyid Muhammad, sang guru pun memerintahkan Kiai Haji Taifur untuk menggali tanah di posisi yang persis dalam mimpinya. Baru 2 meter menggali, muncullah sumber air yang airnya terus dipakai hingga kini. Sebab itulah sumur itu dinamai Bi'ru Taifur, yang berarti sumur yang ditemukan Kiai Haji Taifur. Tak hanya soal sumur, bila sedang ingin mendengar pendapat dari Nabi Muhammad SAW akan suatu perkara, Sayyid Muhammad akan meminta Kiai Haji Taifur yang bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW merestui, Sayyid Muhammad akan langsung mengerjakannya.
Namun, bila tak direstui, Sayyid Muhammad akan mengikuti arahan dari Nabi yang disampaikan lewat muridnya itu. Berbagai peristiwa inilah yang kemudian membuat Kiai Haji Thaifur dikenal sebagai ulama yang ahli bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Catatan takziah dari istri dan menantu Kiai Haji Thaifur. Kiai Haji Thaifur tidak mau berhenti baca Al-Quran sampai mengantuk dan bercapek-capek. Seharian mengajar banyak kitab dan istiqomah. Tidak bisa diganggu acara lain tiap hari Jumat jam 10 pengajian umum dengan masyarakat. Beliau selalu wiridan, dimanapun dan kapanpun berada, di mobil dan lainnya. Sering berkata, tirulah Rasulullah SAW. Beliau aktivitas hariannya juga selalu meniru gurunya, yaitu Sayyid Muhammad. Ahad 10 Agustus 2025 pukul 3 waktu beliau di RS video call dengan Abuya Ahmad di Mekah yang merangkul putra beliau yang mukim di sana. Abuya Ahmad bercerita mimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercakap-cakap dengan beliau. Awakmu wes tak tunggu, artinya dirimu sudah saya tunggu. Beliau selalu menghormat tamu dengan memberi makanan, suka menjamu tamu. Putra beliau 25 orang. Dipesankan, ojo bangga bin Thaifur, jangan bangga bin Thaifur. Putra-putranya disuruh sungguh-sungguh dalam belajar. Pesan beliau, dua santri anggepo anakmu dewe kabeh. Santrine diopeni sing tenanan. Yen ono masalah, wiridano mengingat Allah. Pesan beliau, sing rukun karo sedulur, sing tua ngerumati atau merawat adik-adiknya yang masih mondok. Suka kalau santri putri itu memakai cadar. Selalu adil dan hati-hati menjaga perasaan istri-istrinya. Menantunya merasa beliau sering beri solusi tanpa diberitahu tentang problem menantu yang baru terjadi. Kalau ada orang meninggal dunia, beliau selalu mementingkan takziah. Khairiyah Tomafi Sya'rani. Kita mengibadah, moga-moga semangat ibadah, istiqomah ibadah. Moga-moga kita sesuatu hati, moga-moga rezeki lancar, halal, sakit haji namuka, ziarah kanjeng Nabi ke Madinah, sejuta moga sah. Moga-moga saya sing rawuh iki husnul khotimah.